Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini di hari yang penuh berkah kita masih terus diberikan kesempatan untuk bertaubat, mencuci segala kesalahan dan dosa kita di masa lalu, dan berharap di masa ini dan masa yang akan datang tidak lagi berbuat maksiat, berbuat kesalahan, kelalaian dan dosa-dosa. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, pada hari yang penuh berkah ini kembali Al-Fakir mengajak diri Al-Fakir dan sahabat Sahir 78 serta pemirsa penonton semua untuk thalabul ilmi, karena memang thalabul ilmi adalah suatu perkara yang penting dalam hidup kita. Ilmu bisa dikatakan sebagai sebuah kompas kehidupan yang bisa menunjukkan arah yang memang hendak kita tuju. Sebagai seorang muslim tentu kita sudah paham bersama bahwa kita diharapkan semua mengetahui arah tujuan hidup kita, semua semata-mata karena mengharap ridho Allah. Untuk menggapai ridhonya tentu diperlukan alat berupa ilmu. Tidak mungkin kita akan bisa mendapatkan ridho Allah kalau kita tidak belajar ilmunya, karena segala sesuatu itu ada ilmunya. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, Al-Fakir atas nama pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Kita semua berharap mudah-mudahan amal ibadah kita, amal ibadah puasa kita, perkara-perkara wajib, perkara-perkara sunnah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah dan dilipat gandakan pahalanya dan dicatat oleh Allah, disimpan nanti di yaumil akhir untuk menjadi penolong kita untuk bisa menandingi amal-amal buruk kita yang selama ini kita lakukan. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, baik, Al-Fakir pada kali ini akan membahas terkait permasalahan ikhlas dalam melakukan segala aktivitas. Ikhlas adalah sebuah kata yang memang mudah untuk diucapkan dengan lisan kita, tetapi terkadang kita sulit dalam merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang kita masih berharap sesuatu saat melakukan sesuatu. Contoh ya, kadang kalau kita udah nolongin orang nih, orang udah sering banget minta tolong sama kita, kita tolongin. Saat kita butuh pertolongan dari orang yang sering kali kita tolong, justru malah orang yang sering kita tolong menolak untuk menolong kita. Hati gerendeng tuh, dasar nggak tahu diri, nggak ada rasa terima kasihnya. Sering gue tolongin juga, sering aneh tolongin, tapi ketika aneh minta tolong dia nggak mau. Nah itu udah masuk kategori terganggu keikhlasan kita. Makanya ketika kita beramal soleh, kita berbuat baik dengan orang lain, luruskan niat kita semata-mata karena Allah. Berharapnya dari Allah aja, jangan dari makhluk. Jangan kita berharap dari makhluk, ya. Karena ketika kita seringkali berharap dari makhluk, yang ada tentu kekecewaan, ya. Kalau kita berharap pada Allah, tidak akan pernah kecewa, karena Allah akan memenuhi keinginan-keinginan orang-orang yang telah berusaha untuk taat kepadanya, ya. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, mari kita jadikan sebuah aktivitas ibadah kita benar-benar kita laksanakan secara ikhlas. Baik, kita coba bacakan ayatnya ya, dalam surat Al-Kahfi ayat 110 ya.
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian yang telah diberikan wahyu. Innama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, falyamal, hendaklah berbuat amalan sholihah, kebajikan, hendaklah berbuat kebajikan, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya, ya. Jelas ya, ayat ini dari awalnya sudah mengatakan, ya, Rasul sudah menyatakan jelas, sebagai Rasul juga manusia biasa, tetapi Rasul diberikan wahyu, kemudian disampaikan kepada umatnya sebagai petunjuk, ya. Di penggalan ayat tadi dijelaskan, innama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Jadi Rasulullah itu berdakwah kepada kafir Quraisy Mekah, masyarakat Mekah yang saat itu masih menyembah berhala, masih meyakini bahwa sesembahannya itu lebih dari satu. Dulu di zaman jahiliyah paham politeisme, ya namanya, ya. Kalau kata orang kampus, orang kuliahan, kalau ana al-fakir mah nggak ngerti, ya, sekolah juga kagak, ya, nggak pernah makan bangku sekolahan. Apa namanya politeisme? Itu paham meyakini banyak Tuhan. Kemudian datang Rasulullah berdakwah untuk merubah aktivitas-aktivitas keagamaan, aktivitas-aktivitas menyembah sesuatu yang memang pantas disembah dengan paham monoteisme, paham tauhid. Makanya ayat tadi dijelaskan oleh Allah, innama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa, yang satu, yang tunggal, yang tidak berbilang. Ya, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, ya. Jelas. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan oleh Allah, ya, apa? Pamangkana, dan barang siapa yarju, berharap, liqa'a rabbih, bertemu dengan Tuhannya, ya. Jadi ayat ini juga menjelaskan bahwa orang-orang yang cerdas, orang-orang yang senantiasa menginginkan kebahagiaannya di akhirat, itu harus menciptakan suasana hati rindu bertemu dengan Tuhan. Ya, seorang orang yang beriman kemudian nggak ada perasaan rindu kepengen ketemu Allah, justru takut pengen ketemu Allah, itu orang-orang yang sudah tertutup mata hatinya, sudah tertutup batinnya, rohaninya, dengan kemilau gemerlapnya dunia yang justru menggoda, yang justru menipu, yang laksana fata morgana, kelihatannya bagus, bercahaya, tetapi tidak begitu dilihat, tidak ada apa-apa, kosong, zong. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, ya. Jelas ya. Selanjutnya dikatakan di situ oleh Allah, ya, apa? Fal ya'mal, maka hendaklah berbuat amalan soleh. Kalau kita syaratnya nih, kalau kita ingin ketemu Allah nanti di yaumil akhir, bisa melihat zat Allah yang luar biasa sempurnanya, itu syaratnya berbuatlah kebajikan, ya. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah menyekutukan dengan sesuatu apapun dalam menyembah Tuhan. Ya, jelas di situ ayat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi ayat 110 meminta kita untuk bertauhid. Ya, jadi ciri-ciri orang yang ikhlas itu tauhidnya udah benar.
segala aktivitasnya pasti berusaha untuk tidak menyekutukan Allah, ya. Dalam konteks sekarang bisa aja misalnya bersedekah tapi berharap imbalan, berharap timbal balik dari orang yang kita tolong. Seperti tadi ya saya jelasin, kita nolongin orang, kemudian orang itu juga harus nolongin kita. Nggak seperti itu sebenarnya. Ketika kita nolong ikhlas, yakinlah Allah akan membalasnya dengan cara apapun. Nggak mesti ditolong sama orang yang kita tolong, bisa jadi Allah mengutus orang lain untuk menolong kita, ya. Jadi jangan berharap dari orang-orang yang sering kali kita tolong. Itu berpikir yang kurang tepat, ya. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah. Nah, terkait dengan puasa saat ini, maka orang-orang yang puasa itu harus melatih dirinya agar bertauhid, ikhlas dalam melakukan segala aktivitas. Kan dalam surat Al-Ikhlas juga dijelaskan Allahus Shomad. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Jadi mulai saat ini deh kita mulai bergantung hanya kepada Allah. Tidak berharap kepada makhluk. Maksudnya apa? Bukannya saat kita melakukan aktivitas hablum minannas, bergaul, berhubungan, berinteraksi dengan sama manusia harus dengan saling tolong menolong. Kalau langsung kepada Allah, gimana caranya kita bisa saling bertolong menolong? Sementara Allah pun meminta kita untuk saling tolong menolong. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah. Pengertiannya di sini boleh kita saling berhubungan, interaksi dengan sama manusia, saling tolong menolong, tapi dirubah niat dan berpikirnya, ya. Makanya ketika kita minta tolong sama orang, terus kita lagi dalam kondisi sulit, nggak ditolong, nggak dibantu, kalau niatnya semata-mata minta tolong sama dianya nggak mau bantu, kesal jadinya. Tapi kalau niat kita memang semata-mata memohon pertolongan dari Allah melalui wasilah tangan orang-orang yang kita kenal, insya Allah kita nggak kecewa. Kenapa? Karena memang Allah pasti akan mengirimkan pertolongan kepada orang lain. Saat kita nggak bisa ditolongin sama teman kita si A, insya Allah akan ganti orang lain, teman kita si B, yang akan bisa menolong kita. Harus berpikir seperti itu. Nah, orang-orang yang bersaum, orang-orang berpuasa harus melatih dirinya untuk menjaga tauhidnya, menjaga keikhlasannya dalam melaksanakan segala aktivitas. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, itu patokan kita ya. Jadi rujukan kita, mari kita jadikan momentum Ramadan ini, kita orang-orang yang sedang menjalankan ibadah puasa, agar senantiasa menjaga keikhlasan kita, menjaga tauhid kita, sehingga saat kita nanti bertemu dengan Allah, kembali kepada Allah, kita akan bertemu dengan Allah dengan zat yang maha sempurna, ya. Tadi kan jelasin kan, kalau kita pengen ketemu Tuhan kita, pengen ketemu Allah, harus beribadah, berbanyak berbuat baik, dan tidak menyekutukan Allah. Beramal soleh dan tidak musyrik, tidak syirik, itu aja, ya. Apapun yang kita lakukan di dunia harus semata-mata karena Allah. Terus kalau kau minta doa sama kiai gimana? Boleh, tapi niatnya tadi harus diluruskan. Kalau dapat wiridan dari kiai, dari ulama, dari habib, saat kita wirid kemudian hajat kita nggak dikabul, harus tetap husnuzon kepada Allah bahwa memang saat ini hajat kita itu belum kita perlukan. Allah itu maha tahu keperluan kita. Kita minta ini, tapi nggak dikasih sama Allah, karena memang kita sebenarnya belum pantas dapat itu, belum butuh itu. Cuman karena kita merasa so tahu, kita pengen itu, tapi Allah nggak kasih, akhirnya kita suudzon sama Allah. Nyalahin tuh wiritan, wiritan nggak bener nih. Ayat Quran disalahin, mana janji ini wiritan ayat agak jelas nih. Udah diamalin ribuan kali, sampai ngantuk-ngantuk, sampai subuh. Ternyata nggak ada hasilnya. Nah, itu akhirnya jadi terjebak oleh pemikiran yang keliru, ya. Makanya boleh kita minta ijazah wirid zikir oleh para alim ulama, oleh habaib, oleh masyayikh, oleh kiai-kiai kita.
Tapi ingat, ketika Allah bukan mengabulkan ya, tidak mengabulkan. Ketika Allah mengabulkannya dengan cara yang lain, mengganti hajat kita dengan yang lain, harus terima. Ya, karena itu memang sudah keputusan Allah dan Allah Maha tahu kebutuhan kita. Ya. Kita punya keluarga kebutuhannya sedikit, sementara teman kita kebutuhannya banyak. Teman kita lebih dikasih rezekinya lebih banyak dari kita, ya wajar karena dia memang butuhnya banyak. Kita memang butuhnya cuma sedikit, ya dikasihnya sedikit oleh Allah. Itulah ya. Maka jangan sekali-sekali kita protes ya. Insya Allah ketika kita bisa ikhlas menerima takdirnya Allah, kodonya Allah, juga kita ikhlas dalam melakukan segala aktivitas, kita akan menjadi orang-orang yang sukses dalam menjalankan ibadah puasa. Salah satu ciri kesuksesan orang-orang yang saum, orang yang berpuasa adalah ikhlas dalam melaksanakan segala aktivitas dan juga menumbuhkan sikap tauhid yang berkualitas, tauhid yang benar, yang lurus. Oke, baik, Al-Fakir simpulkan pembahasan kita kali ini. Mari kita jadikan momentum Ramadan 1443 Hijriah ini sebagai momentum agar kita senantiasa ikhlas dalam melaksanakan segala aktivitas. Ya, ikhlas diatur oleh syariat Islam, ikhlas diatur oleh ajaran Islam secara totalitas, sehingga kita insya Allah akan kembali pada Allah dalam keadaan yang diterima, dalam keadaan yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tutup obrolan kita pada hari yang penuh berkah ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.